Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pendata seluruh Indonesia. Berkaitan dengan pertanyaan kawan-kawan saat ini pasti sedang vakum berkaitan dengan pelaksanaan pendataan PK21 secara online. Kali ini saya akan menyampaikan apakah kita harus melanjutkan pendataan atau berhenti sejenak menunggu instruksi. Kalau berdasarkan apa yang saya pahami, yang pertama, dari daftar keluarga yang ada, di situ apabila seluruh data yang kita input itu statusnya sudah tersimpan, maka kita dapat melanjutkan ke proses pendataan. Hal ini didasarkan karena berdasarkan instruksi yang terakhir, status minimalnya adalah tersimpan. Oleh karena itu, status tersimpan itu menunjukkan bahwasanya data kita yang penting sudah tersimpan, tidak hilang seperti punya kawan-kawan yang lainnya yang datanya hilang atau statusnya masih kosong. Itu juga menjadi kendala. Oleh karena itu, jika statusnya pendataan kawan-kawan sudah tersimpan, maka alangkah lebih baiknya untuk menyingkat waktu, kita dapat melanjutkan ke penginputan yang selanjutnya. Yang penting status kita sudah tersimpan, karena kita tidak tahu ke depannya waktunya ini mepet atau tidak, mungkin atau servernya nanti ada kendala atau tidak. Yang penting kita sudah tersimpan. Jadi dasar utamanya adalah proses penyimpanan kita itu di RAM sebenarnya tidak perlu besar, akan tetapi yang penting statusnya itu sudah tersimpan. Oleh karena itu, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi RAM tidak perlu besar, yang penting status datanya sudah tersimpan. Hal ini disebabkan karena kalau datanya sudah tersimpan berarti sudah terkirim ke server. Dasar utamanya adalah seperti itu. Jika semua datanya sudah lengkap, kita simpan, itu sudah sedikit membantu atau mengurangi pekerjaan kita terhadap pendataan PK21 itu sendiri. Jadi jangan sampai kita nanti menunggu proses server selesai, jadi data yang kita masukkan itu juga selesai. Jika boleh memberikan saran, untuk kawan-kawan yang masih ragu ingin mengerjakan atau tidak, sebenarnya yang paling berat itu adalah penginputan dari segi nomor NIK ya. Di sini di tempat saya sebagai gambaran saja, di sini tempat saya belum saya input atau belum saya masukkan, hanya saya masukkan data keluarganya terlebih dahulu. Hal ini kenapa? Karena dikhawatirkan data nanti yang kita input itu nanti dapat hilang. Oleh karena itu, jika statusnya sudah tersimpan, setidaknya kita sudah masukkan data keluarga di dalamnya. Untuk pendataan yang selanjutnya, kita lihat di sini kita sudah masukkan semua datanya ya. Kita sudah masukkan semua datanya. Kita lihat kita sudah masukkan semua datanya. Di sini kita hanya perlu menjawab atau melanjutkan pertanyaan saat kita supervisi ke lokasi masing-masing dari keluarga tersebut. Nah, nanti kita ketika datang kita tidak perlu menginput NIK. Ini bertujuan untuk menyingkat waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, sebaiknya kawan-kawan awalnya itu silahkan masukkan nomor NIK dan segala data yang diperlukan. Kemudian nanti untuk survei itu di saat server nanti sudah siap, baru kawan-kawan dapat langsung mengirim data angket tersebut. Nah, itulah tips untuk memudahkan kita dalam proses penginputan, serta untuk menyingkat waktu ketika kita supervisi atau kita datang ke rumah warga yang kita data. Mungkin itu saja sedikit masukan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.